Ya, selamat berjumpa kembali sahabat Merkuri, sahabat YouTube. Apa kabar? Salam sehat untuk kita semua ya. Senang bisa menghadirkan kembali solusi-solusi berkaitan dengan peningkatan atau sumber daya manusia kita ya, pemberdayaan sumber daya manusia kita. Dan inilah talk show Solusi SDM bersama Magnet Solusi Integra, MSC Consulting, dan juga narasumber tamu. Saya Aldi Susanto yang akan memandu program ini bersama para narasumber, menghadirkan topik menciptakan budaya perusahaan yang dinamis. Pertanyaannya mungkin atau nggak mungkin? Pasti jawabannya mungkin ya. Dan harus mungkin, bukan cuman mungkin, tapi pasti. Dimungkinkan. Wah, ini macam-macam. Baik, seperti biasa saya menyapa junjungan kami semua. Wih. Saat ini sudah pagi-pagi membuat keramaian. Iya. Ada Bu Novi Aningsiastuti, CEO dari MSC. Apa kabar, Bu Novi? Alhamdulillah sehat ya? Mas Aldi. Iya. Nah ini junjungan kita nih. Iya, terima kasih. Soalnya kalau saya nggak diizinkan Mas Aldi, nggak bisa siaran di sini. Oke, baik. Dan Bu Novi hari ini membawa anak buahnya begitu, Mas Jainal yang timnya ya. Nanti saya jadi ibu buah. Oh iya. Ya, Mas Jainal, apa kabar Jainal? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Iya. Ya, setelah kapan hari sempat orientasi gitu ya. Ini adalah kali yang kedua. Kali kedua. Oke, dan narasumber tamu kita pagi ini adalah anak muda yang berkarir sudah cukup lama di bidang sumber daya manusia, meskipun backgroundnya adalah sarjana teknik ya. Namanya adalah Andika Wahyu Permadi, ST CHCGM. Nah, CHCGM-nya itu pasti yang sertifikasi itu ya. Iya, betul. Panggilannya Mas Dika. Iya, Beliau Dika ini adalah Human Capital Assistant Manager, koreksi kalau saya salah, Human Capital Assistant Manager PT Indo Prima Gemilang. Mas Dika, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, sehat ya. Arek Malang yang besar di Jakarta dan kemudian berkarir di Surabaya. Akhirnya di Surabaya. Akhirnya, ya ketemu jodohnya juga di Surabaya ya. Meskipun Arema sama-sama ini. Oh gitu. Arema ya. Iya, sama-sama kan. Oke, baik. Bu Novi silakan diawali budaya perusahaan yang dinamis mungkinkah? Memang ada peluang tidak mungkin karena ada beberapa faktor kah atau seperti apa Bu Novi? Hari ini kita mau ngobrol apa? Hari ini gini kan Mas, ini kan kalau kita bicara budaya organisasi itu kan sesuatu yang sangat melekat karena budaya organisasi itu kan kayak kepribadiannya organisasi gitu kan. Iya. Nah kemarin setelah ada pandemi dan segala macam, itu kan banyak bisnis yang kemudian dia beradaptasi dengan situasi yang ada sehingga kemudian kondisi bisnisnya itu menjadi tidak sama dengan yang lalu, mengalami perubahan, pengembangannya juga seperti itu. Nah, dengan kondisi yang dinamis seperti ini, itu apakah kemudian budaya organisasi itu kalau orang itu kayak kepribadiannya itu juga harus berubah kayak gitu loh. Kalau berubah itu berarti kayak gimana nih gitu, seberapa besar atau seberapa banyak dia bisa berubah untuk menyesuaikan situasi yang ada. Karena kalau kita bicara budaya organisasi ini timbulnya dari values atau nilai-nilai yang ada di perusahaan. Nah, values itu kan sesuatu yang diyakini oleh masing-masing orang menjadi pegangan atau panduannya kita kayak gitu kan. Nah, itu kalau kemudian berubah harus seperti apa kayak gitu. Terus mengantisipasinya supaya kemudian kalau berubah itu yang inti, benar-benar inti yang tadi itu membentuk organisasi ini sukses di masa lalunya itu ndak hilang gitu loh Mas Aldi. Kayak gitu karena pada dia bisa survive di kondisi sekarang mau nggak mau karena dia cukup punya budaya organisasi yang cukup kuat sehingga kemudian dia bisa survive. Nah supaya tetap berkelanjutan itu kan dia harus adaptasi. Budaya dan values-valuesnya tadi harus seperti apa kayak gitu. Nah hari ini kita akan mengulik soal itu ya. Terutama pertanyaan pertamanya atau pertanyaan mendasarnya adalah karakteristik budaya perusahaan yang sesuai dengan kondisi sekarang ketika industri juga mulai pulih kembali setelah mungkin 2 tahun kita ada di kondisi yang tidak menentu ya karena COVID. Mas Jainal mau menambahkan hari ini kita kalau kita mulai saja dari pertanyaan pertama, karakteristik budaya perusahaan yang sesuai dengan kondisi industri yang dibutuhkan sekarang. Oke, tentunya untuk industri yang saat ini tentunya harus adaptif Pak ya. Adaptif dalam arti gimana kita melihat internal kita, kemudian dari eksternal juga
kita harus berkembang secara terus menerus untuk mampu bersaing terhadap perusahaan lingkungan lainnya, seperti itu sih. Jadi adaptasi itu menjadi kata kunci gitu ya, salah satu karakter begitu ya. Saya ke Mas Dika, kalau di Indoprima Gemilang, tapi kita kenalan dulu sama Indoprima Gemilang. Boleh di share Indoprima Gemilang itu produk knowledge-nya seperti apa secara singkat begitu, apa yang diproduksi, apa ya, dan kantornya di mana, monggo silakan. Siap. Oke. Baik, terima kasih. Nah, pertama saya ucapkan terima kasih ya Pak Aldi, Bu Novi, Pak Zainal ya. Saya sudah diberi kesempatan untuk hadir di sini. Baik. Untuk sharing gitu ya. Kita sharing saja kurang lebih sejam ke depan ya. Karena saya yakin juga di sini juga ada banyak para expert-expertnya ya. Ya ini junjungan kami ini, expert. Iya. Oke. Nah, mulai dari perkenalan gitu ya. Kalau saya sendiri nama saya Dika, tadi sudah dikenalkan Pak Aldi. Nah, saya dari PT Indoprima Gemilang. Mungkin apa sih PT Indoprima Gemilang gitu ya? Secara holding Indoprima Group. Jadi Indoprima Gemilang itu bagian dari Indoprima Group. Di mana Indoprima Group sendiri punya banyak unit bisnis, salah satunya adalah otomotif. Nah, di otomotif ini salah satunya adalah Indoprima Gemilang. Salah satu ya, artinya masih ada otomotif yang lain. Nah, Indoprima Gemilang sendiri lokasinya kebetulan di kota ini juga, di Surabaya, di daerah Margomulyo. Di sana ada 3 plant, kemudian ada juga yang di daerah Gresik, daerah Gulomantung, terus kemudian ada juga yang di daerah Nganjuk. Nah, itu yang lumayan agak jauh, itu yang saya seminggu sekali ke sana itu. Iya. Nah, kalau secara kan komponen otomotif ya, komponen itu ada yang komponen. Jadi yang diproduksi komponen otomotif komponen otomotif, baik untuk kendaraan roda 2, roda 4, roda 6 itu truk, bis dan lain-lain, sampai juga beberapa komponen kereta api. Nah, itu yang kami produksi secara reguler ya Pak ya. Ada yang di Nganjuk itu produksi untuk wiring harness, jadi kabel-kabelnya. Ada yang di Surabaya itu ada yang untuk produksi kampas rem, kampas kopling. Ada juga komponennya spring yang supply ke salah satu sister company kita Indospring. Ada juga yang di Gresik itu yang produksi untuk material casting, jadi pengecoran logam. Nah, itu gambarannya. Dipakainya untuk apa ya tadi? Kendaraan roda 2, roda 4, roda 6 sampai lebih dari roda 6. Kalau truk kan biasanya lebih juga. Iya. Bahkan kereta api juga ya. Kereta api. Iya, oke. Nah, dari tiga lokasi itu ya, total semuanya berapa karyawan kalau di Indoprima? 2.300 terakhir kemarin. 2.300 itu yang dibawahi oleh Mas Dika begitu ya. Bukan, bersama tim ya. Ada CEO-nya Pak yang membawahi. Oh bukan, artinya untuk pembinaan untuk HR-nya gitu. Iya. Tapi siapa tahu nanti bisa naik. Amin. Seperti Bu Novi dulu juga memulai gitu. Karena kan kami semua menghormati beliau. Benar nggak Jana? Tuh kan. Bener Jai ngomong. Ya, oke. Nah, ribuan begitu ya. Nah, hari ini kita bicara soal, kita ingin menjawab pertanyaan menciptakan budaya perusahaan yang dinamis. Karena ada pertanyaannya, mungkinkah kalau belajar dari Indoprima Gemilang seperti apa? Ini kan benchmark yang bagus ya. Ketika hampir 2 tahun lebih kita ada di kondisi pandemi dan sekarang sudah mulai pulih. Seperti apa ceritanya? Betul sekali ya. Bagaimana kita menciptakan budaya dinamis perlukah gitu ya? Ya mungkin berawal dari pentingnya budaya sendiri itu apa. Jadi mungkin sudah cukup dijelaskan ya sama Bu Novi tadi ya. Salah satu perlunya adalah untuk menguatkan ya, karena ini merupakan budaya adalah suatu keyakinan gitu ya dalam sebuah organisasi, bahwa setiap individu, setiap orang harus menjalankannya gitu ya. Tujuannya untuk apa ya? Supaya bisa survive. Nah, perusahaan sendiri kan pasti pengen tumbuh terus berkembang dan abadi lah tujuannya ya. Pasti pengen nambah cabang dan lain-lain, atau nambah unit bisnis dan lain-lain. Nah, dengan adanya budaya itu kan sebagai guiding values-nya. Organisasi punya visi, punya tujuan jangka panjangnya, kemudian ada langkah-langkahnya dalam bentuk misi. Namun apa daya kalau nggak ada value, nggak ada guidingnya. Sama halnya kalau kita ibaratkan gitu ya, kita misalkan dari Surabaya nih, kita mau jalan-jalan ke Jogja, belum ada GPS,
Nah, rutenya kan banyak ya Pak ya, bisa lewat tol langsung, bisa lewat jalur Pantura, lewat arteri Mojokerto, biasa begitu. lewat Solo, bisa juga mungkin lewat Semarang juga bisa, lewat Pantura. Bisa. Lewat Jakarta juga bisa dari Surabaya muter. Bisa kok. Lewat Medan loh ya bisa. bercanda. Iya. Artinya banyak Artinya jalurnya. memang iya Mungkin dan justru malah membingungkan ya karena memang nggak ada arahannya gitu ya. betul. Nah, mungkin anggaplah visinya arahnya kita mau ke Jogja. Nah, Jogja sendiri kalau dari sini berarti langkah-langkahnya kita mau lewat mana nih? Ya. Anggaplah langkah itu visinya lah ya. Terus kemudian untuk mencapai visi berarti kita harus patuhi dong. Kalau misalkan kita lewat tol, ya syaratnya kecepatan maksimal berapa. Terus kemudian kalau misalkan lewat jalur biasa nanti ada rambu-rambunya juga arah petunjuk kemana. Kenapa? Karena kalau kita nggak patuhi itu bisa jadi malah nggak nyampe, muter-muter kemana-mana. Atau nyampe tapi ada sesuatu hal yang mungkin kita nggak inginkan gitu ya. Harusnya tercapai mungkin 5 jam nyampe sana tapi tercapainya 2 hari. Ya, itu gambarannya. Artinya ya bisa dianalogikan value itu apa? Guidingnya tadi, rambu-rambunya tadi. Rambu-rambu kita untuk bisa mencapai tujuan yang sudah kita tentukan. Nah, kalau tadi case-nya adalah ya mungkin hampir semua perusahaan merasakan ya. Betul. 2 tahun ini ya Pak ya, kira-kira dari awal sekitar Maret 2020. 20 ya betul, itu awal-awal saya pindah dari Jakarta ke sini. Untung sudah pindah. Untuk sudah pindah ya, betul. Kalau nggak pindah nggak bisa pulang-pulang gitu kan. Ya itu dimana ya saat itu benar-benar kondisi emergensi ya, kita semua sama-sama nggak bakalan menyangka kalau Tidak sampai menyangka, seperti betul, itu. betul. Apalagi industri kami otomotif ya Pak ya, otomotif yang ya bisa dibilang pabrikan utamanya rata-rata di daerah Jakarta. Di mana di Jakarta kita tahu Lockdown, ya. semua pabrik Local harus lockdown. berhenti beroperasi gitu ya. Mungkin kalau masih sebagian beroperasi masih mending ya. Betul. Ini benar-benar kalau nggak salah bulan-bulan April Mei itu benar-benar Sempat memang iya, Iya, 100% benar-benar, harus iya. berhenti. jadi mau nggak mau ya otomotif yang produksi komponennya juga kena imbasnya. Akhirnya apa yang kita lakukan ya mode survive dulu gitu ya. Bagaimana kita survive dulu di kondisi tersebut. Jangan sampai akhirnya kita jatuh malah nggak bisa berdiri lagi gitu ya. Akhirnya ya mau nggak mau organisasi harus survive. Nah apakah cukup organisasi saja? Tentu tidak. Nah karena yang menjalankan organisasi adalah people. Nah people erat kaitannya dengan value. Ya. Nah kalau kita bicara hal yang dinamis, ya ini kondisi yang sangat dinamis seperti ini gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun kita nggak bakalan tahu nih, karena ya bisa dibilang masih ada gitu. Varian baru apa XBB itu masih ada juga. Gitu. Ya. Artinya ya kalau apa namanya bos saya bilang, CEO-nya bilang itu ya strategi kita mau menyongsong masa depan itu ya. Selain mungkin kita kenal VUCA itu ya. Ya keniscayaan lah ya istilahnya, keniscayaan. Kita nggak tahu kondisi yang akan datang seperti apa. Nah terus bagaimana kita menanggulangi hal tersebut? Salah satu kunci utama pasti value. Salah satu kunci utama pasti value. Nah di mana ya kalau tadi temanya adalah value yang dinamis, apakah betul seperti itu? Ya tentu sangat-sangat betul. Ya. Tapi dalam hal ini dinamis yang seperti apa? Nah, dinamis apakah berubah semua atau berubah pada kondisi-kondisi tertentu? Contoh tadi yang dikatakan Pak Jainal tadi adaptif seperti itu ya. Atau mungkin sering kita dengar istilah sejak pandemi itu agile. Istilah-istilah yang umum gitu ya, Pak ya. It's okay. Itu memang ya kondisi kita saat ini seperti ini gitu ya. Hampir semua organisasi mungkin ada yang justru dari pandemi malah tumbuh. Malah makin pesat lagi karena saat pandemi, saat survival dia memikirkan banyak hal strategi untuk survive. Akhirnya begitu lewat masa survival, dia bisa tumbuh lebih pesat. Ada juga banyak perusahaan yang seperti itu. Oke, baik. Kita break dulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali dan sahabat Merkuri, kita break dulu untuk ke pesan-pesan, baru nanti kita lanjutkan kembali untuk obrolan kita. Oke, kita lanjut kembali dan masih bersama para narasumber untuk perbincangan kita hari ini ya, terkait dengan menciptakan budaya perusahaan yang dinamis. Mungkinkah? Mungkin. Ya, kalau saya pasti jawabnya mungkin. Tetapi menarik tadi sudah disampaikan bahwa adaptasi kemudian ditambahkan oleh Mas Dika soal visi dan misi ya.
perusahaan untuk supaya punya arahan mau kemana ini perusahaan. Karena saya juga sempat mendengar gitu ya, hati-hati dengan corporate culture, budaya perusahaan. Kalau perusahaan tidak membuatnya, maka anak buah yang akan bikin. Dan itu malah kacau balau gitu kan ya. Anak buah tuh tetangga yang bikin. Bukan ya, anak buahnya sendiri bikin karep-karepnya gitu kan, divisi ini, wes pengennya ayo kak, nah itu kan nggak ada yang koordinasi. Nah sekarang saya tanya ke Bu Novi, bagaimana cara membentuk budaya perusahaan itu? Sebelum nanti kita bicara juga apa yang dipikirkan oleh Indoprima Gemilang setelah 2 tahun tertidur gitu kan, sekarang harus mendinamiskan kembali dengan perkembangan. Tadi saya sempat nggak tidur ya, cuman malah nggak tidur malah. Oh malah nggak tidur ya. Tadi saya sempat bilang juga bahkan teknologi listrik yang dipakai di kendaraan pun sudah mulai mulai merambah ke sana. Dipikirkan oleh Indoprima Gemilang. Tapi ke Bu Novi dulu. Oke, jadi membentuknya tadi seperti apa ya Mas? Jadi budaya perusahaan itu kan terbentuknya itu dari ya values yang kemudian ini sudah berlaku lama gitu ya, sudah berlaku lama dan ini membuat perusahaan itu eksis sampai saat sekarang. Jadi kalau yang kami lakukan ke klien itu adalah ketika kemudian mereview kembali budaya organisasinya, kita itu meminta mereka untuk merefleksikan kembali kisah sukses apa yang sudah mereka alami gitu. Nah suksesnya itu karena apa gitu. Jadi suksesnya itu lebih ke kayak misalnya melayani pelanggan, terus yang membuat mereka saling kompak, terus kemudian yang membuat mereka ini saling tolong menolong kayak gitulah. Nah hal-hal yang seperti itu yang kemudian kita tanyakan kepada mereka apa yang membuat sampai sekarang ini mereka masih tetap ada. Jadi dari situ kemudian mereka akan muncul kayak gitu. Oh selama ini kita kalau misalnya ke pelanggan begini, ada yang pelanggan yang case-nya misalnya berat pun kita melakukan ini gitu. Nah dari sana kemudian kita akan tarik kembali sebenarnya berarti apa nih yang masih ini apa sih namanya? Jadi kita membantu untuk memformulasikan, oh ini namanya kayak gini, oh ini yang namanya profesionalisme, oh ini yang namanya kesediaan untuk belajar terus menerus kayak gitu, oh ini yang namanya customer orientation kayak gitu. Nah terus kemudian dari situ kita akan membawa mereka kembali, kan kamu sudah sukses nih, Bapak Ibu sekalian sudah sukses di sini, terus kan nggak mau hanya sampai di sini saja gitu ya, sudah tahu tantangan-tantangan apa saja. Nah apa yang kemudian kamu inginkan di masa yang akan datang terhadap customer, terhadap tim yang kayak gitulah, terhadap proses-proses yang ada di tempat mereka kayak gitu. Nah kita bawa mereka ke mimpinya mau seperti apa gitu. Nah dari yang sana menjadi seperti apa itu kita tanyakan lagi, ini masih bisa dipakai yang mana nih gitu, ini masih bisa bertahankan nggak kayak gitu. Jadi membangun cerita sukses yang kemudian yaitu tadi supaya tadi itu kalau selama ini kisah suksesnya kita dengan cara-cara seperti ini, tidak ada cara lain yang ilegal yang boleh dilakukan tadi itu supaya jangan karyawannya yang bikin budaya perusahaan begitu ya. Jadi bukan hal-hal yang negatif. Jadi itu tadi mana yang kemudian masih bisa dipakai gitu. Nah, mana yang masih bisa dipakai ini kemudian kita akan tanya lagi akan diapakan nih supaya kemudian ini menjadi nilai-nilai yang kita sepakati bersama, dijalankan bersama. Nah, itu caranya bisa macam-macam, bisa mulai dari sosialisasi, dari kalau misalnya ternyata perlu yang lebih agile sementara selama ini kita ini konservatif gitu ya. Konservatif tuh artinya tuh kalau misalnya kayak manufaktur gitu. Itu kan stabilitas gitu ya. Proses kepatuhan terhadap hal-hal ini kan ini banget gitu. Rigid gitu ya. Rigid gitu kan enggak boleh wire segala macam itu salah ini pun komponen atau salah kode kayak gitu kan juga enggak boleh. Itu mau dibawa ke sana misalnya harus agile. Nah, se-agile apa? Nah, ini kita akan minta mereka untuk mengidentifikasi mau sosialisasi, mau kemudian yang paling gampang itu ini Mas, masang-masang di di tembok gitu. Pasang di tembok tapi jangan hanya dipasang, juga harus sosialisasi nih. Ketika sosialisasi juga pastikan bahwa itu mereka menjalankan gitu ya. Jadi orang-orang harus tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kayak misalnya teman-teman di BUMN itu kan akhlak gitu ya. Kalau saya berkunjung ke beberapa BUMN itu selalu ada di mana-mana akhlak itu mulai dari standing bannernya, terus spanduk. Kalau di Polri itu yang sekarang di zaman Pak Listio ini presisi gitu ya. Presisi betul. Iya kan, itu kan.
kayak gitu. Nah, jadi seperti itu dilihatkan, sosialisasi, terus kemudian juga dinilai di keseharian, masuk ke penilaiannya gitu kan, masuk ke penilaian kompetensi yang misalnya 6 bulanan, setahunan kayak gitu, untuk memastikan bahwa orang ini align atau enggak, ngikutin itu atau enggak gitu. Untuk memastikan itu termasuk juga pengembangannya. Jadi kalau misalnya ini ternyata ini orang-orang banyak nggak tahu gitu kan. Nah, itu bagaimana kemudian kita melatih atau mengembangkan mereka sesuai dengan itunya tadi, kebutuhan supaya tetap agile kayak gitu. Oke. Dan berarti memang Mas Zainal untuk membentuk budaya perusahaan itu harus melibatkan seluruh karyawan ya untuk diajak bicara begitu ya. Betul Pak, karena memang dari turunan-turunan tadi akhirnya terbentuk sebuah sistem, kemudian yang itu diharapkan berkembang yang mendapat nilai-nilai itu tadi, sehingga terus berkembang adaptif, akhirnya terbentuk seperti teknologi baru, improvisasi yang lain seperti itu sih Pak. Ya. Dan kalau bicara hal yang spesifik begitu ketika proses ini, apa yang harus diperhatikan? Hal-hal spesifik apa gitu yang harus muncul ketika membentuk budaya perusahaan ini? Oke. Kalau dari perspektif saya Pak ya, yang harus dimiliki mungkin tangkapan dari filterisasi informasi dari luar, kita ambil di internalnya itu seperti apa, kita adaptasi yang baik, yang kurang baik kita perbaiki, kemudian yang sudah baik kita jalankan seperti itu sih Pak, lebih ke adaptif tadi seperti itu. Ya, sekarang kita belajar dari Indoprima Gemilang gitu. Mas Dika, kalau di perusahaan jenengan itu bagaimana prosesnya? Mungkin bisa cerita, dan nanti juga pada saatnya saya akan menanyakan bagaimana ketika di era sekarang, ketika satu sisi pertumbuhan sudah mulai oke, tapi katanya ada ancaman resesi global 2023 gitu. Tapi bicara dulu soal pembentukan budaya perusahaan kalau di Indoprima Gemilang seperti apa Mas? Oke. Nah, ini saya sharing ya Pak ya, terkait di Indoprima Gemilang sendiri. Kalau budaya, nah di kita sebutannya value ya, core value. Oke. Nah, ya terlepas dari kondisi yang dinamis, core value ini apakah terus melebur? Nah, tentu tidak. Karena ini basically ya, core value, namanya juga value inti ya, nilai inti. Artinya dibentuknya dari mana? Kalau kita bicara nilai inti tentu dibentuknya dari berbagai faktor. Tadi mungkin juga sudah dijelaskan ya, faktor apa aja, baik internal, eksternal. Nah, internal pun bermacam-macam ya, mulai dari faktor foundernya, ownernya, kemudian top management, dan juga dari core proses bisnisnya gitu ya. Contoh kalau di saya manufacturing itu ya, yang saya alami baik di tempat saat ini maupun di manufacturing sebelumnya yang di Jakarta, itu tidak terlepas dari value disiplin. Mungkin tadi hubungannya dengan yang disampaikan Bu Novi ya, kepatuhan dan lain-lain. Itu value manufaktur gitu ya. Artinya dengan kondisi yang ya bisa dibilang dinamis, ya bisa dibilang banyak ketidakpastian, tapi ya unit bisnis kita masih manufaktur, jadi kita nggak boleh lepas dari itu. Betul. Kenapa kok manufaktur harus disiplin? Ya iya dong, kita kerja ya dituntut output, dituntut productivity gitu ya. Bahkan beberapa proses sudah dikerjakan oleh mesin gitu ya. Mesin bisa bergerak otomatis gitu ya. Begitu di set jam sekian harus beroperasi, ya dia sudah harus mulai. Nah, bagaimana dengan orangnya? Mungkin ada orang yang harus mempersiapkan. Kalau orangnya nggak siap, mesin ini mau mengerjakan apa? Itu value dasar yang terbentuk dari core-nya sendiri. Terus kemudian juga ada yang dari tadi faktor dari foundernya. Founder tentu mendirikan perusahaan ini pengen terus besar dan pengen abadi. Ini apa sih? Nah, pengen kita harus secara proses maupun people harus excellent. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu juga tidak bisa dihilangkan begitu saja meskipun kondisinya kita sudah survival. Nah, itu hal-hal yang memang menjadi dasar dan tetap harus kita lakukan. Nah, itu dasar-dasar pembentukannya. Kalau mungkin kita kenal toolsnya gitu ya, kita bisa pakai OCA ya, Organization Culture Assessment Instrument. Nah, itu kan bagian dari kita menganalisa. Bahkan kalau dari OCA itu kan ada 4 faktor ya, internal, eksternal, kemudian fokus sama yang struktural. Nah, itu contoh gambarannya. Nah, secara penerapannya sendiri ya kurang lebih sama ya. Kalau kita bicara penerapan, ya mungkin kita kenal dengan istilah AUBO ya, awareness, understanding, buy-in, dan
ownership gitu ya. Gimana di awal ya kita perlu menyadarkan dulu bahwa kita perlu yang namanya value organisasi. Ya, supaya orang-orang sadar mulai dari top manajemen sampai level bawah. Karena kalau kita bicara value kan nggak bisa di level tertentu saja ya. Memang harus semua, namanya juga budaya gitu ya. Mulai dari awareness-nya. Ketika sudah sadar ya kita sambil merumuskan gitu ya, kita berikan pemahaman value kita apa sih ya, tujuannya untuk mengunci. Karena kalau kita nggak kunci value-nya seperti yang dibilang Pak Aldi tadi, bisa jadi bentuk value masing-masing punya value gitu loh, dari habitnya masing-masing, lingkungannya masing-masing, akhirnya malah nggak satu tujuan gitu ya. Itu yang bahaya gitu. Ya, oke. Baru buy in dan ownership. Jadi bagaimana supaya apa yang sudah mereka tahu, mereka sadar dan mereka tahu ini menjadi suatu hal yang mereka lakukan gitu ya. Mereka lakukan terus-menerus, akhirnya menjadi sebuah ownership. Iya, mereka punya sense of belonging yang tinggi, betul, gitu ya. Itu harapannya seperti itu gitu ya, target utamanya. Dan ketika bicara soal budaya perusahaan, Bu Novi, kita kita nggak perlu latah-latahan ya. Oh, itu loh api itu budaya perusahaannya. Kalau misalnya core value-nya memang agak berbeda, kita bukan manufacturing dengan manufacturing bisa jadi beda. Betul. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh sahabat-sahabat Mercury. Misalnya gitu ya. Gini, ekstrimnya ini manufaktur, ini radio gitu ya. Meskipun ini kan, tapi kan sebenarnya kalau di radio ini people-nya yang diharapkan orang yang lebih kreatif, yang dinamis, yang banyak kreativitas kayak gitulah. Nah, ini kalau di manufaktur kan nggak boleh. Nah, ini nggak bisa digabungin gitu loh, Mas. Ya. Meskipun ketika bicara soal disiplin sama gitu ya. Tapi gitu, ini kan lebih tight lagi. Iya. Kalau siaran terus kemudian kayak di manufacturing harus diem gini apa ya? Ya repot ya, mungkin sajam ya. Iya, misalnya di sini sudah. Kan concern for ordernya tinggi. Jamnya ngomong di waktu gitu. Iya. Iya, begitu selesai up. Iya. Jadi misalnya di manufaktur ini concern for ordernya tinggi. Jadi menurutnya urut-urutannya, sistematikanya harus seperti itu. Kalau di radio kan kayak tadi nih kan nggak bisa, harus menyesuaikan kan. Pertanyaannya Mas Aldi pasti akan mengikuti dengan pembicaraan jawabannya kayak gitu. Meskipun mungkin sudah ada question roadnya gitu kan, nggak terus kemudian ya sudahlah tadi jawabannya apa, pokoknya waktunya tanya ini. Iya, nanti itu kan istilahnya ordering ya. Kalau kita nggak melakukan ordering kan nanti membuat tidak nyaman para narasumber karena aku jelas iki cerita kok iki mana gitu kan, bisa jadi kayak begitu. Nah, sekarang ada Pak Wildan yang mau nanya ini, apa beda budaya kerja karyawan milenial dan oldies? Apa benar milenial terkesan nyantai? Dari sini kelihatan kalau Pak Wildan yang oldies ya. Terima kasih Pak Wildan, silakan. Ini kayaknya yang pantas dijawab yang muda ini. Yang muda ya? Kalau saya nanti katanya ini. Oh iya, kalau gitu kita serahkan ke Mas Dika dulu deh. Mas Dika, kalau di Indoprima Gemilang memang udah ada range usia yang lumayan jauh kah? Ada. Dari yang masih senior dan belum pensiun? Nah, itu ada, Pak. Bener nggak? Menjawab Pak Wildan dulu, bener nggak? Yang oldies itu, yang seumuran saya Bu Novi ini emang lebih nggak nyantai ketimbang cara kerja loh ini ya, bukan kemampuan tapi cara kerjanya. Kalau anak-anak milenial lebih nyantai, ya Mas? Ya memang real kondisinya seperti itu ya Pak. Gitu ya. Apalagi sekarang kondisinya sudah milenial dan Gen Z ya masuk di organisasi, yaitu hal yang wajar ya. Itulah kenapa kalau kami itu apa istilahnya Gen Z ya? Gen Z. Oh, tak pikir Gen Z. Generasi Z gitu loh. Iya, betul. Tak pikir itu sudah generasi yang sudah set down gitu loh. Set down. Kan Gen Z loh, generasi yang sudah set. Ya, oke. Dengan kondisi seperti itu ya, satu faktor yang mungkin perlu kita pertimbangkan ketika mengelola budaya dan merumuskan ya Pak ya. Merumuskan ya pasti keseimbangan antara mengadopsi yang tua-tua sama bukan ya? Belum ke situnya. Bukan ke situ ya. Fokus sama people focus ya. Fokus. Jadi kalau kita bicara contoh kayak tadi value disiplin, itu kan contoh bagian dari task focus ya Pak ya. Ada juga value-value yang lain, contoh compassion, teamwork, itu kan bagian dari people focus. Nah, itu tentu perlu kita seimbangkan. Jadi nggak bisa di dalam sebuah organisasi budayanya semuanya task focus semua gitu. Kita nggak berpikir people focus. Nah, ketika kita ada
Nih mungkin entah nggak harus 50-50 ya, 50-nya bisa jadi 70-30, 30-nya yang people focus. Ya ini sesuai dengan organisasinya seperti apa. Nah dari sisi itu ketika kita punya value yang people focus, tentu kita akan mempertimbangkan itu. Ya masing-masing tentu kalau kita lihat dari generasi pasti punya karakter sendiri-sendiri ya Pak ya. Dengan senior yang mungkin usianya sudah 40-50 ke atas dibandingkan dengan member-member baru yang usianya masih 20-an, 22, 23, masing-masing punya karakter gitu ya. Dan ya memang organisasi kalau saya lihat perlu itu. Kalau isinya orang yang senior, ini pasti improvisasinya mungkin nggak begitu banyak ya seperti tadi yang dikatakan Pak Jainal. Nah, tapi kalau isinya yang muda-muda, wah itu pasti cepat, hal-hal baru, ide-ide baru akan meskipun kami di manufacturing kami juga perlu itu gitu ya. Jadi kalau di kami kan istilahnya ada kaizen atau continuous improvement gitu ya. Nah kalau dari kacamata yang senior mungkin ini sudah cukup, tapi dengan adanya member baru, nah ini harusnya bisa diimprove lebih bagus lagi. Kalau persentase sekarang yang yang oldies dan yang milenial berapa? Ya bisa dibilang banyakan milenial itu sekitar 70%. 70 70 ya. Iya. Oke. Banyakan yang milenial. Berarti yang 30-nya harus mengikuti yang 70 ya. Iya. Kan mayoritasnya harus menyesuaikan, mengadaptasi kan gitu kan. Kombinasi akhirnya membentuk powerful, Pak. Oh gitu ya. Iya. Yakin? Karena nanti gak gegeran tok ta. Iki opo iki males iki nyantai-nyantai tok ae. Gak koyo aku biyen lah begitu kan. Ada poin-poin tertentu yang bagi milenial itu dibutuhkan untuk dari poin value-nya senior seperti itu. Jadi contohnya kayak penanganan masalah, kemudian konsistensi, kemudian mentalitas itu masih diperlukan bagi milenial. Bagi milenial ya, artinya memang saya setuju dengan Jainal yang terakhir bahwa tidak mungkin meninggalkan para senior gitu ya, karena mereka sudah pernah muda, yang muda belum pernah tua. Gitu saja ya. Oke, kita balik setelah pesan-pesan ya. Oke, kita lanjut kembali di sesi yang terakhir. Saya manfaatkan waktu saja. Ini ada beberapa pertanyaan juga dari Mbak Mira atau Bu Mira. Siapa yang pertama atau yang dasar yang harus menanamkan budaya kerja ini? Tingkat manajemen atau yang lain? Bu Novi? Dari yang atas lah, karena kalau kita bicara values budaya itu role model ya yang lebih berperan. Artinya apa yang dia nggak bisa mencanangkan sesuatu atau state sesuatu yang dia nggak melakukannya kayak gitu Mas. Jadi ini role modelnya yang harus dari atas supaya kemudian yang lainnya jadi mengikuti, karena ya apa yang dia lihat itu yang akan dia lakukan kayak gitu. Ya. Mungkin ketika menyusunnya itu pelibatan semua lapisan itu gitu ya. Betul. Tapi ketika mengimplementasikannya harus top down ya. Harus top down Mas. Kayak gitu. Ya. Mas Jainal mau menambahkan apa, ada pola lain? Nah, siapa tahu milenial punya pola yang lain. Ya, kalau bagi milenial mungkin memang role model Pak ya, yang menjadikan poin untuk gimana sih kita berperilaku di sebuah perusahaan, karena memang pada dasarnya kan bagi milenial itu masih sering kayak pengen tahu ini, pengen tahu itu, sehingga banyak poin yang pengen dia pelajari, sehingga tidak tertuju pada satu poin itu seperti itu, sehingga membutuhkan role model untuk menjadikan sebuah panutan yang berperilaku di sebuah perusahaan. Oke. Mas Dika, kalau di Indoprima Gemilang sendiri pengimplementasinya seperti apa? Apakah kemudian atau pensosialisasinya seperti apa ini soal budaya kerja ini? Iya betul, sama Pak, top to bottom lah ya, dari atas ke bawah gitu ya. Tapi ya pada pelaksanaannya tidak sesmooth itu ternyata. Nah ini pentingnya. Ya, saya yakin gimana? Di beberapa organisasi juga seperti itu ya. Mungkin kita sudah siapkan top to bottom, tapi bisa jadi mungkin di tengah-tengah ada kendala. Ya setuju sama yang disampaikan Bu Novi tadi ya. Kuncinya memang kalau kita bicara culture itu paling gampang untuk internalisasi adalah role modeling. Jadi kalau atasnya itu sudah melakukan, nah itu otomatis dia akan menginfluen ke bawahnya, itu akan lebih mudah. Tapi apakah selalu seperti itu? Apakah si atasan ini bisa menjadi role model? Ya bisa jadi bisa jadi ada juga yang belum bisa. Belum bisa. Nah itu. Nah
Artinya apa? Ya secara praktek pasti banyak kendalanya ya, karena masing-masing orang punya tipikal yang berbeda-beda. Mungkin dia tahu, dia bisa menjalankan untuk dirinya sendiri, tapi untuk menjadi role model belum tentu. Nah, kalau kami sih buat yang namanya tim task force atau istilah lainnya culture agent ya Pak. Ya. Culture agent. Kalau di tempat saya sekarang namanya task force, kalau yang di tempat sebelumnya namanya culture agent. Kurang lebih fungsinya sama. Jadi kami petakan siapa-siapa sih orang-orang yang memang punya potensi untuk ya satu membangkang gitu ya. bukan itu dulu. Oh, yang bisa jadi role modelnya Role model dulu, cari dulu siapa gitu. Iya betul, role modelnya dulu sama orang-orang yang bisa menginfluence. Jadi tidak harus atasan level tertinggi gitu. Bisa jadi ada di level di level staff, tapi kita masukkan di tim tersebut. Kalau staff ini punya influencer yang cukup kuat ke teman-temannya atau malah mungkin di layar-layar di bawahnya gitu ya. Oke. Ya, dan itu Bumi Raya kondisinya kira-kira seperti itu. Kemudian ada Pak Fandi, bagaimana menanamkan budaya kerja yang fleksibel? Ini kurang lebih sama atau dinamis bagi milenial. Oh, ada catatan bagi milenial dan berbagai macam pekerja untuk mencapai target perusahaan. Oh, ini sebenarnya tadi sudah sempat kita bahas ya. Yeah. Artinya ada milenial, ada di Indoprima juga kita sudah belajar soal itu. Tapi monggo silakan kalau mau dikomentari kembali untuk Pak Fandi, mungkin tadi tidak sempat Pak Fandi, kalau misalnya kita bicara milenial, budaya kerja yang fleksibel, nah itu mereka itu jagonya fleksibel gitu kan. Jagonya fleksibel ya. Jagonya fleksibel gitu. Kayak tadi kan ya mereka secara usia juga masih masa-masa mencari bentuk gitu kan, mencari bentuk sehingga masih banyak hal yang ingin diketahui gitu. Terus kemudian juga pemikirannya itu kadang itu masih original gitu. Kalau kita kan kita sudah tahu nih, kita pernah nyoba ini nggak berhasil. Oh ternyata ini yang banyak menghasilkan. Nah itu kadang itu diyakini bahwa itu menjadi sesuatu yang terbaik kayak gitu. Nah dengan masuknya teman-teman yang muda itu tadi kan sebenarnya tadi itu membuat kemudian kita ini jadi berpikir ulang gitu loh. Apakah ini masih cocok atau enggak? Ini masih sesuai atau enggak gitu. Nah, tinggal kesiapan kita untuk bisa menerima itu tadi, mindset kita dengan pikiran terbuka untuk menerima kemungkinan terjadinya perubahan atau hal-hal baru yang membuat kita ini menjadi lebih baik seperti itu. Jadi kalau mau ditanya milenial ya itu sebenarnya mereka adalah orang yang paling mungkin untuk itu tadi, dan justru tadi itu mereka juga harus menghargai sistem yang ada, tahu yang tadi disampaikan, belajar dari yang senior, dari kondisi-kondisi yang ada yang pernah membuat organisasi ini sukses di sebelumnya kayak gitu. Ya. Saya mau menambahkan untuk pertanyaan Pak Fandi tadi ya. Itu soal implementasi barangkali yang menarik untuk saya tanyakan ke Mas Dika. Soal bagaimana kemudian menurunkan nilai-nilai itu ya, yang top down tadi, top to bottom tadi itu kepada yang milenial dan kepada mereka-mereka yang sudah senior. Pasti cara-caranya agak berbeda ya, atau gimana selama ini yang terjadi, Mas Dika? Satu hal ya Pak ya, terkait dengan caranya pasti berbeda gitu ya. Caranya pasti berbeda. Kalau kita bicara menurunkan value di level yang lebih senior, ya tentu tantangannya mungkin mereka sudah merasa, saya ini sudah bertahun-tahun di sini, ini budaya ini seperti ini gitu deh. Padahal bisa jadi belum tentu seperti itu. Itu challenge-nya. Artinya ke yang senior belum tentu justru lebih mudah seperti itu. Nah ke yang muda juga ya, yang milenial bisa jadi artinya dalam prakteknya gitu ya, ada yang ya bisa lebih mudah, bisa juga lebih sulit gitu ya. Lebih mudahnya karena satu, dia member baru gitu ya, yang ya bisa dibilang kita pengaruhi apa, hubungannya dengan strategi, hubungannya dengan challenge dan lain-lain, dia it's okay seperti itu. Kayak gelas kosong ya, lebih mudah diisinya. Betul, kayak gelas kosong lebih mudah diisi. Kalau yang lama-lama kayak gelas yang sudah penuh. Tapi ya nggak semuanya seperti itu juga. Nah, cuma pada umumnya ya seperti itu. Nah, kemudian kalau milenial sendiri tantangannya apa? Ada milenial yang memang mungkin bisa dibilang mereka kan tumbuh di zaman yang serba instan gitu ya. Ngapain sih harus jalanin proses disiplin dan seperti ini, harus masuk kerja tepat waktu dan lain-lain, toh yang penting kerjaan saya selesai kan di akhir. itu kadang yang perlu kita perhatikan juga. Jadi nggak bisa kita lepaskan begitu saja. Ya juga sih, kalau kita tuntut orang lama misalkan masuk jam sekian pulang jam sekian,
Artinya ya disiplin, oke, secara waktu disiplin. Tapi kalau kita lihat dari yang milenial, mungkin secara waktu dia kerjanya kelihatan nyantai gitu ya. Tapi targetnya tetap sama, bisa tercapai gitu ya. Betul. Memang kelebihannya mungkin secara habit mereka nyantai. Tapi kalau disuruh kerja, idenya langsung cepat muncul, langsung keluar resultnya. Itu gambarannya sih. Jadi kita harus melihat dari dua aspek tadi, gitu ya, dari proses maupun dari result. Ya, meskipun ya ini sama-sama manusia ya. Yang milenial nyantai tok tapi ya kerjanya enggak bagus ya Pak, ada gitu ya. Terus kemudian yang senior getu tapi nggak kelihatan juga. Nggak kelihatan juga ya, ada, tapi dua-duanya ada lah ya gitu. Mas Zainal mau menambahkan mungkin untuk Pak Fandi? Oke, terkait milenial sama itu tadi, bagi milenial memang menurut saya untuk flexible hour itu menjadi satu mata itu ya, uang koin uang yang bisa berbolak-balik ketika kita berikan flexible hour namun belum ditentukan seperti goals, kemudian sistemnya, kemudian terkait itu juga menjadi hal yang sia-sia seperti itu, sehingga membutuhkan kesiapan dari sebuah perusahaan untuk menyiapkan itu ketika memang diperlukan untuk flexible hour. Kemudian kalau terkait sudah mengikat seperti itu, ya tentunya dari pihak senior lebih bisa untuk memberikan poin apa sih yang harus diberikan ketika saat bekerja seperti itu. Oke. Baik. Nah, saya balik ke Mas Dika lagi. Mas Dika, ini pertanyaan yang di awal tadi yang belum sempat saya tanyakan. Dalam situasi industri yang masih serba tidak pasti seperti sekarang ini. Padahal tuntutannya kan hari ini kita harus bisa menjawab mungkin gitu ya, budaya kerja yang lebih dinamis begitu. Nah, apa tantangan-tantangan yang dihadapi gitu ya? Artinya kondisi-kondisi faktor eksternal itu kan cukup mempengaruhi. Bagaimana kemudian Indo Prima Gemilang kalau boleh tahu resepnya seperti apa menghadapi tantangan ke depan ini? Jadi ya kalau bicara tentang penguatan internalisasi ya Pak ya namanya, di penguatan internalisasi value. Jadi bukan berarti kita merubah dinamis, tapi bukan berarti merombak total gitu ya. Artinya yang ada ini kita kuatkan. Nah, itu bentuk kami membuat dinamika culture ini supaya lebih adaptif gitu ya, supaya lebih adaptif atau agile dengan situasi dan kondisi yang ada. Apalagi nggak hanya kondisi sekarang ya, kita mau berpikir jangka panjang pun ya kita punya strategi, tentu punya gitu ya. Tapi ya tadi sekilas juga sudah disampaikan ya, kalau saya pernah dengar kutipannya Peter Drucker gitu ya, sebagus apapun strategi organisasi, kalau culture-nya buruk maka ya strategi ini akan jadi makanan sehari-harinya si culture gitu ya, digambarkan sama Pac-Man. Nah, artinya apa? Dengan kondisi yang seperti ini ya kami pada prakteknya kami lebih membuat dinamika itu dari sisi implementasi dalam hal internalisasi. Contoh kayak tadi, kalau dibilang tantangan internalnya apa? Ya contoh dengan masuknya yang kita bahas tadi, dengan masuknya generasi milenial. Nah itu juga tantangan tersendiri seperti itu. Nah artinya apakah itu kita batasi saja? Ya enggak juga. Justru malah nanti akan bermasalah dari sisi pencapaian strategi untuk bagaimana kita tumbuh dengan kreativitas baru. Artinya apa? Tetap ada. Nah, caranya gimana? Nah, contoh langkah-langkahnya mungkin kalau sebelum-sebelumnya gitu ya, tentang internalisasi budaya kita hanya terpaku pada visualisasi ini itu dan lain-lain. Nah, mungkin program-program yang tadi flexi time itu juga contoh ya. Flexi time, ya mungkin dari sisi lingkungannya, ruangannya dan lain-lain itu benar-benar bisa kita kondisikan. Apakah diterapkan setiap hari? Enggak. Ya mungkin ada sesi hari-hari tertentu. Misalkan di setiap hari Jumat yang sebelumnya harus tetap pakai seragam, atau mungkin ada beberapa yang boleh pakai batik, ini semuanya dibebaskan pakai casual. Nah itu contoh-contoh hal-hal kecil yang membuat ya orang itu akan trust dengan organisasi gitu ya, dengan value-value yang kita bentuk. Nah itu contoh gambarannya saja. Terus dengan faktor eksternal, dengan adanya permintaan market yang mungkin kadang di luar dengan di luar prediksi kita gitu ya Pak ya. Ada permintaan yang mungkin sebelumnya kita rencanakan kita harus istilahnya
supply A gitu ya, tapi ternyata mintanya A1, A2, A3 dan lain-lain. Nah, itu kita butuh orang-orang yang cepat. Nah, dengan adanya milenial ini itu yang justru bisa cepat untuk tanggap terhadap kondisi-kondisi tersebut. Kondisi-kondisi yang seperti itu ya. Sementara yang tua-tua itu untuk menjaga tua-tua kayak enak, Mas. Yang senior itu untuk menjaga market yang sudah stabil begitu. Tapi Mas Janan mau menambahkan sebelum nanti saya ke Bu Novi dengan pertanyaan yang sama. Apa tantangan? Cukup ya? Oh cukup loh. Sekarang kita berarti langsung silakan. Bu Novi, dinamis kita harus memberikan catatan seperti diingatkan oleh Mas Dika tadi bahwa dinamis itu tidak harus selalu kemudian menafikan yang lain-lain ya. Yeah. Dinamis boleh, tetapi kalau misalnya core value-nya masih oke, jangan atas dasar dinamis kemudian dirubah gitu ya. Begitu saja. Tetapi ada faktor eksternal yaitu ketidakpastian bisnis seperti sekarang ini. Bahkan santer disebutkan kalau 2023 itu nanti ancaman resesi global. Yeah. Meskipun dibantah oleh orang-orang pemerintah bahwa tenang, Indonesia aman. Apindo juga, ketua Apindo pusat juga bilang nggak usah terlalu inilah. Tapi kan bisnis juga tetap harus kalau sesuatu yang dinamis itu kan harus dengan optimisme gitu ya. Yeah. Tapi bagaimana mendinamiskan sesuatu yang kita sendiri nggak tahu optimis apa enggak lah. Apa tantangannya Bu Novi? Tantangannya itu tadi Mas, kalau misalnya ini tuh ya itu tadi melihat kita memang aware ya dengan mungkin situasi ke depan yang akan terjadi. Tetapi itu tadi kalau misalnya kita sebagai pimpinan gitu, kita jangan kemudian menelan mentah-mentah gitu ya. Jadi kita sendiri kan kalau kita bicara tentang people gitu, jadi mau nggak mau kan kita ini tahu kondisi orang-orang yang ada di organisasi kita. Nah, bagaimana kita ini menangkap yang dari luar dan kemudian membuat yang di dalam ini tetap bisa adaptif tanpa membuat mereka ini menjadi terlalu panik kayak gitu, Mas gitu ya. Jadi artinya kita kayak misalnya ini beberapa perusahaan ini ketika tahu sudah resesi, sekarang ini bikin semacam kayak raker yang secara khusus bagaimana mereka menyiapkan kondisi yang akan datang gitu. Jadi sudah plan ABC-nya itu sudah jalan seperti itu gitu ya. Nah, dari plan ABC-nya terus kan kita juga tahu kondisi yang internal kita. Seberapa orang-orang yang ada itu kita harus, tantangannya kalau ke dalam tuh engagement tuh Mas, dapetin komitmen tadi tuh supaya jadi ownership tadi yang sudah disampaikan. Nah, bagaimana itu tadi dengan tantangan yang ada di luar, kita dengan teman-teman yang ada di dalam itu kita bisa membawa mereka untuk kemudian mereka mau nih sama-sama untuk menyongsong itu gitu loh Mas. Itu tadi kadang comfort zone itu menjadi juga tantangan yang lain gitu. Artinya sudahlah, ini kemarin pandemi 2 tahun lebih, kita ternyata bisa gitu. Ini mau ada resesi itu loh nggak ada apa-apanya dibandingkan pandemi yang nggak jelas selesainya kapan. Ini sudah oke gini kok mau dirubah lagi. Nah itu loh Mas, itu tantangan ke dalamnya seperti itu. Nah itu tadi kalau kita sebagai pemimpinnya kita harus melihat dari luar seperti apa, kemudian itu tadi menerjemahkan ke dalamnya untuk kemudian mengajak mereka untuk bisa bersama-sama mengikuti ya tadi menyongsong ke sana tadi itu Mas. Seperti itu. Jadi bagaimana membuat mereka secara kayak sekarang ini mulai bukan budaya, ada nilai-nilai yang misalnya ownership-nya ini mereka harus lebih tinggi, mereka harus lebih super agile kayak gitu ya, super mau concern terhadap apapun proses yang mereka lakukan kayak gitu, sehingga kemudian ini nanti mau resesi nggak resesi kita ini makin kuat gitu loh, kita makin kuat sehingga mau ada resesi ya kita tetap kuat gitu, kalaupun misalnya nggak ada resesi ini menjadi nilai tambah buat kita, bukan nggak ada resesi ya, tapi ada resesi yang tidak terlalu kuat dan kita ini sebenarnya sudah siap. Kita udah lebih siap begitu. Betul, ya. Oke, gitu, baik. Kita sudah sampai di bagian akhir dan saya akan menutup talk show kita pagi hari ini dengan meminta para narasumber untuk menjawab tema kita, budaya perusahaan yang dinamis. Mungkinkah? Mungkin asal, Jainal? Oke. Mungkin asal ada kombinasi, kemudian komitmen dari internalnya sendiri untuk berkeinginan untuk berubah, sehingga dan dibutuhkan untuk influencer juga tadi yang sudah dikatakan Pak Andika, dan hal tersebut membentuk powerful culture seperti itu. Terima kasih Jainal. Sekarang Pak Andika Perkasa. Oh bukan, salah. Itu kan angkatan itu kan Panglima TNI. Mas Dika.
Oke, satu kunci kalau menurut saya tadi juga sudah disampaikan ya, komitmen itu yang paling penting. Komitmen. Makanya kenapa kalau kita istilah internalisasi budaya itu ada AUBU, diawali dengan awareness. Awareness ini kan menumbuhkan kesadaran. Nah, kalau sudah sadar bahwa tujuan kita budaya seperti ini, ya balik lagi ke tujuan organisasi. Pasti kita satu tujuan. Kalau kita sadar bahwa tujuan kita untuk entah itu untuk survive, mau ada resesi mau nggak ada resesi, kita tetap akan survive, ya itu sudah menjadi komitmen kita yang nanti hasilnya akan kita rasakan bersama. Oke, kuncinya itu komitmen ya. Iya. Oke, sekarang ke Bu Novi. Bu Novi? Benang merahnya komitmen, Mas. Benang merahnya adalah komitmen. Jadi di underline tebal, komitmen menjadi kata kunci untuk mengembangkan budaya perusahaan. Betul, dan itu dimulainya dari atas. Dan harus dimulai dari atas, begitu ya. Mau yang lebih atas lagi ya ke Tuhan boleh. Tapi terima kasih banyak sudah berkenan hadir Mas Andika Wahyu Permadi, ST CHCGM. Human Capital Assistant Manager PT Indo Prima Gemilang, betul ya namanya ya. Oke Mas Dika, terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Sampaikan salam untuk teman-teman di Indo Prima ya. Mas Jainal juga thank you. Sama-sama. Ini penampilan perdana. Siap untuk nanti kalau Bu Novi sibuk bisa menggantikan. Yeah. Oke. Baik, Bu Novi ada yang ingin disampaikan untuk mengingatkan para sahabat Merkuri terkait dengan kegiatan-kegiatan MSI? Kegiatan MSI yang paling dekat hari Sabtu besok tanggal 19 kita ada pelatihan dan sertifikasi untuk sekretaris BNSP. Lalu 22 sampai 24 itu pelatihan dan sertifikasi untuk TOT di KKNI level 3. Itu yang paling dekat, nanti di Januari, Desember kita akan jalan lagi yang MSDM. MSDM ya. Itu. Silakan 0811 340 5557. Makin hafal tuh. Silakan kalau Anda ingin menanyakan apa-apa yang bisa dilayani oleh MSI ya. Oke. 0811 Mas Tika catat ya, 0811 340 5557. Baik, terima kasih para narasumber ya, Bu Novi, Mas Tika, Mas Zainal, terima kasih banyak. Sehat-sehat terus kita semua, dan sahabat Merkuri, sampai di sini talk show Solusi SDM kali ini. Sampai berjumpa dalam talk show selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.